Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ana dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai ajaran sosial gereja. Selamat menyimak dan selamat belajar, Tuhan memberkati. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yang pertama, memahami keprihatinan sosial yang ada di sekitar kita. Memahami makna pokok-pokok ajaran sosial gereja. Dan yang ketiga, melalui kegiatan refleksi serta aksi kegiatan dapat menghayati ajaran sosial gereja di dalam hidup. Mari kita cari tahu apa itu ajaran sosial gereja. Arti dan makna ajaran sosial gereja. Yang pertama, ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Latar belakang. Kita akan melihat alasan mengapa ajaran sosial gereja kurang dipahami di Indonesia. Yang pertama, karena gereja lebih mementingkan ibadat daripada gerakan sosial. Walaupun ada gerakan sosial, tetapi lebih pada karitatif seperti membantu orang miskin dan mencarikan pekerjaan bagi pengangguran. Umat yang datang ke gereja yaitu mereka yang sudah puas dengan kebutuhan pribadi dan memberikan dana kepada mereka yang berkekurangan. ASG atau ajaran sosial gereja mengajar kita bukan untuk hanya sampai di belas kasihan, tetapi kita bersama-sama mencari penyebab dan mengatasi bersama. Yang kedua, warga gereja Katolik yang hidup berkecukupan tidak termasuk kelompok orang-orang yang benar-benar menderita. Kalaupun ada orang Katolik yang begitu prihatin pada korban, mereka tetap berada sebagai orang lain daripada yang menjadi korban itu sendiri. Mereka merasa tidak terlibat. Yang ketiga, banyak orang Katolik yang begitu sadar akan kekecilannya. Mereka sering berucap, kami hanya minoritas. Kesadaran minoritas itu lebih banyak digunakan untuk tidak berbuat. Lalu yang keempat, karena perkara sosial dijadikan ajaran, maka perkara tersebut menjadi bahan tertulis yang dapat dipelajari, diketahui, dipahami, dipuji, dijadikan bahan seminar, atau dicita-citakan. Tetapi bagaimana perkara sosial itu memiliki arti ketika sampai pada tahap pelaksanaan. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan ajaran sosial gereja. Yang pertama, tujuan ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Allah. Yang kedua, ajaran sosial mendorong orang Katolik ikut berperan menciptakan dunia kerja yang beragam, membangun relasi dengan masyarakat yang sejahtera, bersahabat, dan menghargai sesama sebagai martabat yang luhur. Dengan ajaran sosial gereja diharapkan umat menjadi rasul awam yang tangguh dan berkembang di tengah kehidupan yang lebih nyata.
Sekarang kita akan lihat ensiklik-ensiklik dan dokumen Konsili Vatikan II yang memuat mengenai ajaran sosial gereja. Ada 2 bagian yang akan Ibu sampaikan. Ajaran sosial gereja dari Rerum Novarum sampai dengan Konsili Vatikan II dan ajaran sosial gereja dari Konsili Vatikan II dan sesudahnya. Yang pertama kita akan melihat Rerum Novarum. Lalu Quadragesimo Anno. Kita lihat kelompok ajaran sosial gereja dari Rerum Novarum sampai dengan Konsili Vatikan yang kedua. Yang pertama Rerum Novarum yang juga disebut mengenai hal-hal baru. Ensiklik ini dibuat oleh Paus Leo ke-13. Ensiklik ini berisi tentang usaha Paus yang menentang dengan tegas kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menyebabkan situasi buruk bagi kaum buruh dalam masyarakat industri. Lalu yang kedua ada ensiklik Quadragesimo Anno yang berupa tahun ke-40 dan dibuat oleh Paus Pius ke-11. Ensiklik ini berisi tentang usaha Paus yang menanggapi masalah-masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali tatanan sosial berdasarkan apa yang telah ditunjukkan Paus Leo ke-13 dalam Rerum Novarum. Lalu berikutnya ada Mater et Magistra dan Pacem in Terris. Mater et Magistra yang berarti ibu dan pengajaran dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Ensiklik ini menyampaikan sejumlah petunjuk bagi umat Kristiani dan para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan di antara bangsa-bangsa yang kaya dan miskin dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Lalu berikutnya ada Pacem in Terris yang memiliki makna damai di bumi. Ensiklik ini juga dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Ensiklik ini berisi ajakan Paus kepada orang-orang Kristiani dan semua orang yang memiliki kehendak baik untuk bekerja sama menciptakan lembaga-lembaga sosial, baik lokal, nasional, ataupun internasional, sekaligus menghargai martabat manusia dan menegakkan keadilan serta perdamaian. Berikutnya ada Gaudium et Spes, Populorum Progressio. Kita masuk kepada kelompok ajaran sosial gereja dari Konsili Vatikan II dan sesudahnya. Kita mulai dari Gaudium et Spes yang memiliki makna kegembiraan dan harapan. Ini berupa dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan II. Ensiklik ini meneguhkan bahwa perutusan khas religius gereja memberinya tugas terang dan kekuatan yang dapat membantu pembentukan dan pemantapan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Populorum Progressio yang memiliki makna kemajuan bangsa-bangsa dibuat atau dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6. Dokumen ini berisi tanggapan Paus Paulus ke-6 tentang jeritan kemiskinan dan kelaparan dunia dan menunjukkan adanya ketidakadilan struktural sehingga ada kerjasama dalam semangat solidaritas untuk membangun tata keadilan dan membaharui tata dunia. Berikutnya ada Octogesima Adveniens, Laborem Exercens. Nah, kita akan melihat satu persatu. Octogesima Adveniens yang merupakan tahun ke-80 dari surat apostolik Paus Paulus ke-6. Surat ini menekankan bahwa kesulitan menciptakan tatanan baru melekat dalam proses pembangunan tatanan itu sendiri,
sehingga Paus Paulus ke-6 juga menegaskan peranan jemaat-jemaat Kristiani dalam mengemban tanggung jawab baru tersebut. Kemudian ensiklik Laborem Exercens yang memiliki makna kerja manusia yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ensiklik ini membahas makna kerja manusia, sehingga tenaga kerja harus diutamakan daripada teknologi dan model. Berikutnya ada Solicitudo Rei Socialis dan Centesimus Annus. Solicitudo Rei Socialis merupakan keprihatinan sosial yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ensiklik ini berbicara tentang pembangunan yang mengeksploitasi orang-orang kecil dan struktur-struktur dosa yang membelenggu masyarakat. Kemudian ada Centesimus Annus yang merupakan tahun ke-100 setelah Rerum Novarum, yaitu dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Ensiklik ini berisi tentang ungkapan Paus tentang gereja hendaknya terus belajar dan untuk bergumul dengan permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian ini adalah tambahan informasi seputar dokumen gereja atau ajaran sosial gereja. Yang pertama ada Caritas in Veritate yang memiliki makna kasih dalam kebenaran. Dibuat tahun 2009 oleh Paus Benediktus ke-16. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Gereja harus menjadi saksi Kristus dalam mewartakan kasih dan kebenaran kepada manusia. Dengan mewartakan kasih dan kebenaran, gereja telah menjadi saksi Kristus yang wafat dan bangkit dalam kehidupan duniawi. Kasih mendorong manusia untuk rendah hati dan berani terlibat aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Kemudian ada Justitia in Mundo atau keadilan di dunia. Dokumen ini lebih dikenal dengan nama Justitia in Mundo, Justice in the World. Isinya merupakan pertanyaan gereja bahwa keadilan merupakan bagian penting dari kehidupan orang beriman. Gereja berjuang untuk melahirkan keadilan dalam tata dunia karena keadilan bagi manusia adalah salah satu misi dalam pewartaan Yesus Kristus. Misi gereja dan keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Gereja berjuang untuk melahirkan agar keadilan benar-benar menyatakan bagi manusia dalam kehidupan setiap hari. Kemudian ada Evangelii Nuntiandi yang merupakan evangelisasi di dunia modern tahun 1975. Yang merupakan himbauan Gereja Katolik Roma untuk menghubungkan evangelisasi dan pembebasan maupun kemajuan manusia yang berlangsung di semua level komunitas manusia. Gereja mengharapkan agar pewartaan kabar gembira Tuhan Yesus harus membawa pembebasan bagi manusia karena pewartaan keselamatan itu sesungguhnya adalah pewartaan pembebasan. Oleh karena itu, pewartaan harus mencakup memenuhi 3 hal, menyentuh hati umat, membaharui umat, dan dengan metode yang efektif. Kemudian ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Paus kita yang sekarang. Yang pertama ada Lumen Fidei yang merupakan terang iman dan dikeluarkan tahun 2013. Ensiklik ini berbicara tentang inti iman Kristiani secara teoritis dan implikasinya dalam kehidupan nyata. Dokumen ini dimaksudkan untuk semua umat beriman Kristiani yang ingin mendalami imannya, tetapi juga bagi mereka yang secara langsung melibatkan diri dalam pengajaran iman Katolik dan dalam upaya-upaya untuk terus meneruskan dan melestarikannya. Yang kedua ada Laudato Si yang merupakan pujian bagimu, dikeluarkan tahun 2015. Ensiklik ini berisi pandangan dan seruan Paus Fransiskus tentang pentingnya mengatasi
perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup. Bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan itu sebagai satu tanda kecil dari krisis etika, budaya, dan spiritualitas modernitas. Untuk itu dibutuhkan pengorbanan dan revolusi budaya di seluruh dunia. Paus Fransiskus menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Paus berpesan agar pemerintah dan manusia harus terlibat dengan sungguh dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup. Kemudian ada Fratelli Tutti yang merupakan semua saudara, dan ini dikeluarkan pada tahun 2020. Ensiklik ini dilihat sebagai ensiklik sosial yang mempromosikan aspirasi universal menuju sosial. Ensiklik ini dimulai dengan penekanan bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga manusia, anak persaudaraan dan persahabatan dari satu pencipta, berada dalam perahu yang sama, dan karenanya kita perlu menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling berhubungan ini bisa diselamatkan oleh kerjasama kita semua. Karena sangat dibutuhkan cinta, keterbukaan, dialog antara golongan. Perjumpaan persaudaraan atau persahabatan politik yang baik untuk melahirkan kedamaian. Dan menurut ensiklik ini semua manusia ini adalah saudara. Persaudaraan dibutuhkan politik yang baik untuk kedamaian semua orang. Lalu ada beberapa tema pokok ajaran sosial gereja. Yang pertama, kesucian hidup manusia dan martabat pribadi manusia. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Karena itu, dia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan sesuatu, melainkan seseorang. Ia mampu mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan karena rahmat Allah ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta, hal mana tidak dapat diberikan oleh makhluk lain. Yang kedua, panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. Gereja mendorong prinsip subsidiaritas, yakni hal yang bisa ditangani warga tidak boleh ditangani oleh negara. Negara hanya wajib membantu saja. Yang ketiga, hak asasi manusia selalu berdasar pada martabat pribadi manusia. Hak asasi yang paling dasar untuk mencapai kepenuhan hidup yang dimaksud adalah hidup yang bermartabat. Kebebasan beragama, bebas berhubungan dengan Tuhan yang membebaskan, bukan yang memperbudak. Kebebasan hati nurani, kebebasan mengungkapkan isi hati dan keagamaan. Hak milik atau harta itu bukan tanpa batas. Batasnya kebersamaan. Tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh ditimbun secara tidak adil, atau negara berhak mendistribusikannya. Yang keempat, selalu mendahulukan orang miskin dan tanpa pembela, termasuk anak dalam kandungan, orang cacat, orang jompo, orang dalam sakaratul maut. Ukuran martabat suatu bangsa adalah perlakuannya terhadap orang-orang semacam itu. Yang kelima, nilai luhur pekerjaan. Pekerjaan adalah kunci penyelesaian masalah sosial. Yang keenam, solidaritas. Setia kawan, solid dan kokoh. Ini keutamaan Kristiani. Asalnya dari kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi.
Dan yang ketujuh adalah memelihara ciptaan Allah. Keadilan Kristiani berlaku baik di antara manusia maupun terhadap makhluk lain. Manusia harus tampil sebagai pemelihara setia alam ciptaan. Umat Kristiani harus dididik memelihara lingkungan dan menolong orang miskin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini terkait dengan materi ajaran sosial gereja. Terima kasih telah menyimak penjelasan Ibu. Terima kasih sudah mau belajar bersama dengan Bu Ana. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.